Nah, jadi 8.000 ya. Nah, kemudian akan saya jelaskan perbedaan antara pembulatan basis 10, basis 5, basis 2,5 dan basis 2. Di sini ada diagram dalam bentuk deretan angka lagi. Di sini asumsinya adalah pembulatan terjadi pada 3 digit sebelum desimal. Nah, perbedaan antara pembulatan basis 10 dengan yang lainnya adalah jumlah bagiannya ya. Di sini pada basis 10 saya jadikan ini dalam satu bagian ya. Kemudian pada pembulatan basis 5 terdiri dari 2 bagian. Jadi sebenarnya basis 5 ini merupakan basis 10 yang dibagi menjadi 2 bagian. Apabila basis 10 memiliki 2 angka target pembulatan dan 1 titik tengah, maka pada pembulatan basis 5 memiliki 3 angka target pembulatan, yaitu angka 0, 500 dan 1000, dan memiliki 2 nilai tengah, yaitu 250 dan 750. Jadi pada bagian 1 itu target pembulatannya adalah 0 dan 500 dengan nilai tengahnya 250. Kemudian pada bagian kedua memiliki angka target pembulatan 500 dan 1000 dengan nilai tengahnya adalah 750. Kemudian maksud dari garis panah ini baik pada pembulatan basis 10, basis 5, basis 2,5 dan 2 ini punya maksud yang sama. Nah, perbedaannya adalah misalnya angka yang akan dibulatkan nilainya 200 ya. 200 misalnya dibulatkan pada basis 10. 200 itu sekitar sini. Seandainya dibulatkan ke atas, maka akan diubah menjadi 1000. Berbeda dengan 200 kalau dibulatkan dengan basis 5. Maka 200 di sekitar sini jadi akan kalau dibulatkan ke atas akan menjadi 500 ya, bukan menjadi 1000. Nah, apabila diterapkan pembulatan basis 2,5, 200 sekitar sini, maka apabila dibulatkan ke atas akan menjadi 250. Jadi seperti itu. Jadi di sini sebenarnya basis 5, basis 2,5 dan 2 itu merupakan basis 10 yang dipecah ya. Jadi kalau basis 5 itu dipecah dalam 2 bagian, basis 2,5 dipecah dalam 4 bagian, lalu basis 2 dipecah dalam 5 bagian. Nah, misalnya ada angka nilainya 400 ya. 400 dibulatkan dengan basis 2,5 itu menjadi berapa? 400 itu di sini. Berarti kalau dibulatkan ke atas akan menjadi 500, kalau dibulatkan ke bawah menjadi 250 ya. Jika dibulatkan normal maka akan jadi 500 juga. Nah, prinsipnya semuanya sama baik pada pembulatan basis 10, 5, 2,5 dan 2. Jadi untuk diagram pembulatan basis 5, 2,5 dan 2 ini sebagai penjelasan cara kerja rumus yang ada di tabel sebelumnya.
cara kerja rumus yang ini ya. Jadi cara kerja rumus ini penjelasannya ada di sini dengan diagram seperti ini. Agar lebih jelas lagi, akan saya berikan contoh di tiap-tiap basis pembulatan. Pertama akan saya berikan contoh pembulatan pada basis 5. Nah, di sini pembulatannya basis 5 masih berada pada digit minus 3 ya. Pertama di sini ada angka 24.241. Nah, ini kalau dibulatkan ke atas jadi berapa, ke bawah jadi berapa, normal jadi berapa ya. Nah, di sini kalau dibulatkan ke atas akan jadi 24.500. Kalau ke bawah jadi 24.000, kalau ke normal juga akan jadi 24.000. Nah, kita lihat di sini, ini sudah saya pecah. Hasil pecahannya untuk ini 24.000 dan 241. Nah, 241 ini kalau dibulatkan ke atas harus jumlah jadi berapa? Kita lihat di sini 240 itu ada di sekitar sini ya. Jadi kalau ke atas itu berarti harus diubah jadi 500. Nah, sehingga di sini 241 jadi 500. Ditambahkan 24.000 ditambah 500, hasilnya 24.500. Kemudian pada pembulatan ke bawah 241 masih di sini berarti harus jadi 0. Nah, seperti itu. Kemudian kalau normal ya, berarti harus jadi 0 juga. Jadi hasilnya sama dengan pembulatan ke bawah. Kemudian ada lagi 72.268. Nah, di sini 268 itu di mana? Ada di sekitar sini ya. Jadi kalau dibulatkan ke atas jadi 500. Kalau ke bawah harus jadi 0. Kalau normal harus jadi 500. Nah, seperti itu. Kemudian 36.668. 684 itu ada di sini ya. Ya, ada di sini. Harus dibulatkan ke atas harus jadi 1000. Nah, ini jadi 1000, tambahkan 36 1000 sama 1000 jadinya 37. Kalau dibulatkan ke bawah jadi 500. Normal juga akan jadi 500. Kemudian lagi 62.838. 838 itu ada di sini ya. Dibulatkan ke atas akan jadi 1000. Dibulatkan ke bawah jadinya 500. Jika dibulatkan secara normal harus dirubah jadi 1000. Nah, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan contoh pembulatan pada basis 2,5. Nah, di sini 24.287. Diambil 287-nya itu ada di mana? 287 berarti di sini ya. Masuk bagian 2. Dan masih di bawah nilai tengahnya ya. Nah, ini kalau dibulatkan normal ya, ini berarti harus turun jadi 250. Sedangkan kalau dibulatkan ke atas harus jadi 500.
Kalau dibulatkan ke bawah akan jadi 250. Kemudian 74.683. 683 itu ada di sekitar sini ya, sekitar sini. Pembulatan normalnya akan diubah jadi 750. Kalau ke atas akan diubah jadi 750 juga. Jika dibulatkan ke bawah, ini akan diubah jadi 500. Saya lanjutkan lagi contoh pembulatan berbasis 2. 61.143. Nah, ini ada di sini ya. 143 di sini. Normalnya akan diubah jadi angka 200. Kalau ke atas juga akan jadi 200. Kalau dibulatkan ke bawah akan jadi 0. Kemudian 97.500, ini diambil 500-nya. 500 berarti ada di sini ya, tepat di tengah-tengahnya. Kalau normal itu berarti di sini harus jadi 600 ya, ini jadi 600. Kalau ke atas juga harus jadi 600. Kalau ke bawah harus jadi 400. Kemudian lagi 83.868. Nah, 868 nya ini maka harus diubah jadi berapa? Ini letaknya ada di sini ya. Jadi kalau normal tuh harus jadi 800. Kalau ke atas harus jadi 1000. Kalau ke bawah harus jadi 800. Saya tambahkan lagi contoh yang misalnya menggunakan angka yang nilainya besar. Nah, di sini misalnya ada angka 8.726.438 dibulatkan dengan basis 2,5, dibulatkan pada posisi 5 digit sebelum desimal. Jadi di sini 5 digit sebelum desimal adalah angka 26.438. Jadi pecahannya adalah 26.438 dan 8.700.000. Nah, di sini akan diperlihatkan kalau dibulatkan ke atas jadi berapa, ke bawah jadi berapa, normal jadi berapa. Karena di sini menggunakan posisi digit 5 digit sebelum desimal, jadi angka yang menjadi target pembulatannya adalah ini 100.000 ya. 100.000, 75.000, 50.000, 25.000 dan 0. Dengan nilai tengahnya adalah 12.500, 37.500, 62.500 dan 87.500. Nah, kita lihat di sini angka 26.438 ini posisi ada di mana? 26 ya. Berarti di sini ya. Di atas 25, di bawah 37.000. Berarti di sini. Nah, kalau dibulatkan ke atas, berarti ngikutin ini garis merah yang ini. Berarti harus diubah jadi 50.000 ya. Nah, ini hasilnya 8.700.000 ditambah 50.000 ya. Nah, kemudian
Angka 26.000 ini kalau dibulatkan ke bawah jadi berapa? Ke bawah berarti ngikutin garis yang ini, biru ini, berarti harus diubah jadi 25.000. Nah ini jadi diubah jadi angka 25.000. Kemudian kalau dibulatkan secara normal jadi berapa? Untuk pembulatan normal tuh yang di bawah sini ya. Jadi akan diubah jadi 25.000. Nah, jadi hasilnya pembulatan normal sama pembulatan ke bawah itu sama ya. Karena di sini normalnya harus 25, ke bawah juga harus 25.000. Bagi para programmer, terutama pengguna Visual Basic 6 atau biasa disebut VB 6, akan ada kendala jika algoritma pada rumus pembulatan ini bila diterapkan pada VB 6. Karena tidak seperti pada Excel yang memiliki 3 buah fungsi pembulatan, yaitu round, roundout, dan round down maksud saya. Pada aplikasi VB 6 hanya memiliki satu buah fungsi pembulatan, yaitu fungsi round. Saya coba di sini cari fungsi yang tersedia. Nah, di sini fungsi penjaraannya mencari fungsi round ya. Di sini ternyata memang hanya ada satu fungsi round. Kendala lain adalah jika fungsi pembulatan pada Excel bisa melakukan pembulatan pada posisi sebelum atau sesudah desimal, pada aplikasi VB 6 hanya bisa melakukan pembulatan pada posisi setelah desimal. Nah, saya contohkan di sini misalnya, saya tunjukkan parameter fungsi round pada VB 6. Nah, pertama parameternya adalah angka yang ingin dibulatkan. Nah, berikutnya adalah harus menentukan jumlah digit setelah desimal ya. Di sini disebutkan setelah desimal. Jadi tidak ada fitur untuk membulatkan sebelum desimal. Nah, di sini misalnya ada sebuah nilai yang saya masukkan ke dalam variabel n. Nilainya 2579,368. Nah, saya kembali ke Excel lagi. Nah, ini angka yang tadi. Nah, misalnya dibulatkan 2 digit setelah desimal. Nah, di sini pada aplikasi Excel oke-oke saja. Kemudian bila dibulatkan sebelum desimal adalah hasilnya 3000. Kalau setelah desimal hasilnya 2579,37. Ini dibulatkan 2 desimal dibulatkan pada posisi 2 digit setelah desimal. Nah, saya terapkan ini pada aplikasi VB 6. Saya coba di sini posisinya adalah 2 digit setelah desimal ya. Saya jalankan, hasilnya 2579,37. Nah, ini sama dengan ini ya pada Excel. Kemudian kalau misalnya saya ubah jadi menyalahi aturan dari VB 6, dibulatkan 3 digit sebelum desimal, apa yang terjadi bila saya jalankan? Nah, jadi di sini terjadi kesalahan ya.
Nah, sebagai solusinya adalah di sini desimalnya bisa kita geser ke misalnya ya. Jadi untuk mengatasi tidak bisanya membulatkan sebelum desimal, jadi caranya tadi misalnya minus 3 itu nggak bisa ya, maka posisi desimalnya ini kita geser ke kiri 3 kali. Jadi kalau kita hitung geser 3 kali ke 9, ke 7, ke 5. Nah, jadi nanti supaya bisa bergeser ke sini bagaimana? Yaitu dengan cara dibagi dengan angka 1000 ya, karena untuk geser 3 kali itu harus dibagi dengan 1000. Nah, saya contohkan di sini. Nilai n-nya ini saya bagi dengan 1000. Nah, seperti ini ya. Jadi digeser ke sini dengan cara dibagi 1000. Atau bisa juga dengan dikalikan 0,001. Nah, sekarang masalahnya bagaimana mendapatkan angka 1000 dari angka minus 3 ini? Saya tunjukkan apakah rumus ini mendapatkan angka 1000. Ya, benar ya. Nah, sekarang baru angka 1000-nya ini itu digunakan untuk membagi nilainya. Nah, seperti ini. Pindah ke setelah angka 2 ya. Jadi semula 9, di sini sekarang menjadi 2, ya. Jadi geser 3 kali sudah. Nah, setelah mendapatkan angka 1000-nya dan sudah diketahui, sudah mendapatkan solusinya bagaimana menggeser posisi desimalnya. Nah, sekarang baru kita bulatkan bagaimana supaya bisa dibulatkan pada posisi minus 3 ya. Nah, jadi hasil akhirnya di sini menjadi seperti ini ya, round. Ini angkanya dikalikan. Nah, lalu dibulatkan pada posisi tepat di desimalnya ya. Jadi nggak perlu digeser lagi. Nah, di sini hasilnya tapi baru 3 ya. Sementara seharusnya hasilnya berapa? Seharusnya itu tadi kalau di Excel ya, seharusnya 3000 ya. Nah, jadi sekarang tinggal dikalikan saja dengan 1000. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi hasil dari fungsi roundnya ini dikalikan dengan 1000. Atau dengan rumus yang berbeda. Nah, seperti ini ya. Itu cara mengatasi kendala pada posisi digit sebelum desimal. Tapi ini masih baru pada pembulatan basis 10 ya. Nah, untuk mengatasi masalah pada basis 5, 2,5 dan 2. Nah, di sini sudah saya buatkan. Nah, rumusnya seperti ini, skripnya ya. Nah, kemudian untuk fungsinya atau rumusnya di sini telah saya masukkan atau telah saya buat dalam bentuk fungsi bulat ya. Jadi di sini parameternya adalah nilai, jadi nilai yang akan dibulatkan, terus posisi digit yang ingin dibulatkan,
Terus metode di sini adalah ini pembulatan mau dinaikkan normal atau diturunkan ke bawah, atau ke bawah. Kemudian parameter berikutnya yaitu basisnya berapa ya. Nah, saya coba jalankan di sini. Saya rubah dulu. Nah, seperti ini. Jadi misalnya coba saya copy lagi angka ini ya, saya copy. Nah, misalnya ingin dibulatkan misalnya dibulatkan 3 digit sebelum desimal. Basisnya misalnya basis berapa di sini? Kalau basis 10 berarti hasilnya tadi 2000, hasilnya 3000 ya. Kalau normal hasilnya menjadi 3000. Nah, seperti ini. Kalau naik juga akan jadi 3000. Jika turun hasilnya jadi 2000. Jadi 500 nya ini tidak, 579 nya ini akan dijadikan angka 0. Nah, kalau misalnya basis 5, kalau turun ini akan jadi 500 ini. Nah, seperti ini. Kalau naik ini 500 nya akan jadi 1000. Nah, kayak gitu. Saya coba lagi misalnya 2,5. Hasilnya ya, jadi kenapa nih hasilnya 750 ya. Nah, ininya angka 79 nya ini akan diubah jadi 250. Nah, 250 nya itu untuk menambahkan angka 500, sehingga hasilnya 500 ditambah 250 adalah 750. Kemudian saya jalankan hasil kompilasinya. Akan saya cocokkan dengan Excel-nya. Misalnya di sini pembuatan 2,5, posisi digit -3, angkanya adalah 24287, dibulatkan secara normal. Hasilnya 24.250, sama ya. Kalau dibulatkan ke atas atau naik 24.500, sama. Kalau turun 24.250, sama lagi. Kemudian 74683, turun hasilnya berapa? Turun yang bawah ini 74.500. Kalau naik sama, normalnya juga sama. Saya cari contoh lagi. Saya pergunakan untuk nilai yang agak besar. Posisi pembulatannya 5 digit sebelum desimal. Angkanya
8.726.438 dibulatkan ke atas, hasilnya sama 8.750. Kalau ke bawah ya sama juga 8.725.000. Kemudian kalau normal ya sama, normal itu sama dengan pembulatan ke bawahnya, ini juga menghasilkan yang sama. Nah, jika Anda tertarik dengan skrip ini, bisa Anda copy ya ini. Atau kalau misalnya saya sempat, akan saya buatkan linknya untuk mendownload file aplikasi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyempatkan untuk menyaksikan video tutorial ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.